Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-muridku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. PJJ pada kali ini akan Ibu sampaikan melalui video pembelajaran. Nah, materi kita pada kali ini kita memasuki pada KD 3.2, yaitu materinya tentang permasalahan sosial di dalam masyarakat. Oke, di sini Ibu jelasin dulu tujuan pembelajaran kita. Di sini mampu memahami pengertian permasalahan sosial. Jadi setelah belajar ini, kalian diharapkan bisa jelasin tuh apa sih permasalahan sosial. Yang kedua, di sini kalian harus diharapkan mampu mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat. Lalu di sini kamu juga diharapkan mampu menganalisis berbagai bentuk permasalahan sosial di ranah publik. Misalkan ada suatu kondisi. Nah, di sini ini kondisi ini disebut permasalahan sosial. Kamu dapat menganalisis bentuk permasalahan sosial ini apa gitu. Yang keempat ini dapat memberikan upaya terbaik dalam masalah sosial di ranah publik. Oke. Sebelum saya bahas apa itu permasalahan sosial, kita lihat dulu. Ini beberapa gambar yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Gambar pertama ini potret kemiskinan. Ada keluarga di Karawang ini tinggal di gubuk, mirip kandang ayam. Kalian bisa lihat ya. Lalu gambar kedua, di sini ada berita tentang janjian tawuran via medsos. Seorang remaja di Jakpus tewas dibacok. Lalu gambar ketiga, yaitu ada komplotan curanmor dilumpuhkan, 9 unit motor diamankan. Gambar keempat dan kelima, anak pang. Ya, yang kelima sama. Ini anak pang di luar negeri, yang gambar kelima anak pang di Indonesia sepertinya. Oke. Dari gambar tersebut, kira-kira apa yang Anda ketahui mengenai permasalahan sosial? Iya, betul banget. Di sini kita lihat, permasalahan sosial itu adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Karena nggak sesuai antara kondisi tersebut dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi aturan yang berlakunya apa, yang terjadi di masyarakatnya apa. Aturannya A, yang terjadi Z. Jadi dia menyimpang dari aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Itu permasalahan sosial. Di sini dapat disimpulkan kenyataan yang nggak sesuai dengan harapan itu disebut masalah. Oke. Apa sih faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat? Kita punya beberapa faktor di sini. Yang pertama, lihat dulu gambarnya nih. Ini apa kira-kira? Oke, dapat disimpulkan kalau dari gambar ini flu burung ya yang pernah kejadian di Indonesia gitu. Kalau sekarang mungkin corona ya. Faktor biologis. Faktor ini muncul akibat ketidaksesuaian antara lingkungan kesehatan dengan masyarakat sekitar. Jadi sehingga timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Oke. Bisa juga hal ini terjadi karena kurang fasilitas kesehatan yang kurang layak. Oke, dikatakan masalah sosial ketika kondisi kesehatan, ketika lingkungan kesehatan mempengaruhi orang banyak. Ketika mempengaruhi orang banyak, tidak hanya terkena fisik orang tersebut, tapi bisa berdampak hal lainnya. Contoh, munculnya virus corona. Virus corona ini menyebabkan banyak sekali individu atau masyarakat yang terkena atau terpapar virus corona ini. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi bahkan mendunia, atau bahkan yang di awal-awal di Wuhan, Cina ya.
bukan hanya mereka saja yang terkena, tapi di seluruh dunia. Dikatakan masalah sosial bukan hanya kena fisik, tapi berpengaruh bagi kehidupan mereka, keberlangsungan hidup mereka. Gitu ya. Yang kedua, nah dari gambar ini ada gambar orang gantung diri ya. Faktor psikologis. Jadi kenapa masalah sosial muncul? Salah satunya ada faktor psikologis. Di sini masalah ini muncul karena psikologis di masyarakat sangat lemah. Gitu. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidupnya berat. Beban hidup berat, terus psikologisnya melemah juga. Jadi gini, beban hidup berat menimbulkan psikologis masyarakat lemah. Gitu ya. Terus di sini khususnya terjadi di daerah perkotaan. Karena pekerjaan yang numpuk, terus terlebih di perkotaan itu individual, tidak seperti di desa yang punya kekerabatan yang erat, yang saling bergotong royong, saling bekerja sama gitu. Sehingga kayaknya beban bisa dibagi-bagi. Kalau di kota itu terlihat atau sebagian besar itu individualistis. Nah, jadi ketika dia stres, dia sendirian, punya beban sendiri tanpa dibagi ke orang-orang gitu. Sehingga psikologis dia melemah akibat beban tersebut dan menimbulkan luapan emosi yang nantinya akan memicu konflik antar anggota masyarakat. Parahnya lagi, bahkan orang yang terkena kasus ini bisa menimbulkan gantung diri gitu ya. Selain konflik ini, ada orang belanja. Kita kayaknya dari gambar ini bisa lihat nih orang konsumerisme banget, terlalu banyak belanja. Yang kedua, ada pemuda-pemudi yang tertangkap sedang pesta miras sepertinya. Ternyata ini terjadi akibat adanya faktor sosial budaya gitu. Faktor ini maksudnya kebudayaan yang semakin berkembang pada masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Jadi bahasa saya enaknya begini. Ini orang, kumpulan masyarakat, individu atau kelompok melakukan suatu penyimpangan sehingga menimbulkan permasalahan sosial apabila lingkungannya tidak baik. Nah, apabila dia kelamaan tinggal di lingkungan yang gak baik tersebut, maka si individu atau kumpulan orang ini akan mudah melakukan penyimpangan yang akan menimbulkan permasalahan sosial. Gitu. Misalnya kalau di sini contohnya seperti pernikahan pada usia dini, kawin cerai, kenakalan pada remaja dan lain-lain. Atau seperti saat ini negara kita sedang terus-menerus dimasuki budaya asing. Gitu. Jadi kalau kita kelamaan hidup di lingkungan yang gak bagus atau yang mungkin permasalahan ini, penyimpangan ini dianggap normal bagi lingkungannya, maka dengan mudah individu atau masyarakat melakukan penyimpangan tersebut yang berujung kepada masalah sosial. Di sini kenapa saya mengatakan seperti itu? Contoh di sini pernikahan pada usia dini. Apabila di masyarakat mereka pernikahan pada usia dini dianggap lumrah atau hal yang biasa, tanpa dimasuki ilmu, tanpa dibekali ilmu pernikahan yang baik, tanpa diberitahu terlebih dahulu bagaimana pernikahan dan sebagainya, atau mungkin ada lingkungan yang banyak perempuan yang menikah dini atau laki-laki menikahi perempuan yang usianya masih dini karena hamil duluan gitu ya. Dan hal ini dianggap lumrah karena apa? Karena banyak kok orang sini yang kayak gitu, jadi udah biasa aja. Nah, kelamaan orang-orang yang belum kena nih, yang belum melakukan hal itu, kemungkinan akan melakukan penyimpangan tersebut karena lingkungannya mendukung untuk melakukan hal tersebut gitu ya.
Ya, faktor sosial budaya. Makanya dikatakan budaya apa? Karena terus-menerus dilakukan sehingga menjadi kebiasaan gitu. Nah, di sini ada kumpulan orang yang ditangkap polisi gitu. Kenapa sih? Oh, ternyata faktornya karena ekonomi. Bahasanya gini ya. Kalau terhimpit ekonomi, biasanya setan gampang masuk tuh. Kalap. Pasti kepikirannya maunya jalan pintas. Entah itu nyuri, entah itu nyopet. Nah, penjelasan detailnya di sini. Dalam masalah ini biasanya yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah. Karena pemerintah kurang menyediakan lapangan kerjaan bagi masyarakat. Gitu. Jika masyarakat mengalami permasalahan ini akan mengakibatkan sangat rentannya anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminalitas dan kekurangan ekonomi. Gitu. Tapi boleh saya tambahkan nih dari sini, nggak semata-mata hanya kesalahan pemerintah ya, tapi ada juga kok orang yang mampu untuk untuk sekolah tadinya, terus orang tuanya juga mampu untuk menguliahkan dianya males gitu. Dia males, dia nggak mau sekolah, dia nggak mau kerja, maunya nerima uang aja gitu. Terus tapi di saat orang tuanya bangkrut, dia nggak punya apa-apa lagi, dia bingung mau ngapain kan? Dia udah nggak punya kemampuan, dia sekolah juga enggak, sehingga tidak bisa atau sulit untuk mencari pekerjaan, nggak punya uang deh, terus bisa mencapai keadaan yang tidak diinginkan seperti misalkan mencopet, mencuri, membunuh dan sebagainya. Gitu. Ini tambahan dari saya selain faktornya pemerintah yang dianggap tidak bisa bertanggung jawab dalam memenuhi perekonomian masyarakat. Jadi intinya dari faktor ekonomi ini masyarakat bisa masalah bisa terjadi karena kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga banyak kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan mereka atau para pelaku gitu. Oke, ini faktor penyebab permasalahan sosial ya, yang tadi ya, berarti ada 4, biologis, psikologis, budaya, faktor ekonomi. Lalu di sini kita masuk nih ke sebelum masuk di sini, saya mau menjelaskan bahwa permasalahan sosial itu terbagi menjadi 2, yaitu permasalahan sosial manifest dan permasalahan sosial laten. Manifest kata lainnya nyata ya. Permasalahan sosial manifest atau nyata, permasalahan sosial yang kelihatan bahwa kondisi ini tidak sesuai dengan nilai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan setelah melihat kondisi ini akan mudah untuk ditanggulangi, akan mudah untuk diselesaikan, akan mudah untuk diluruskan. Itu manifest atau nyata. Misalkan ketika kita melihat ada kumpulan anak sedang pesta miras gitu kan, kita langsung bisa mengidentifikasi bahwa oh, ini adalah permasalahan sosial, ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Lalu dengan mudah untuk diselesaikan masalah tersebut, entah dipanggil polisi atau entah dibubarkan, entah diarak oleh warga setempat gitu ya, atau minimal entah diusir. Itu manifest atau nyata. Nah, kalau masalah sosial laten di sini yaitu permasalahan sosial yang tidak kelihatan gitu, kasat mata. Jadi secara kasat mata itu bahkan tidak kelihatan bahwa ini adalah masalah sosial. Terus lama-kelamaan masalah sosial ini bisa menjadi masalah manifest atau nyata. Tapi ketika dia udah terlihat menjadi masalah manifest atau nyata, masalah ini akan sangat sulit untuk diselesaikan. Jadi seperti bom atom gitu. Bahkan masalah ini awalnya masyarakat nggak mengira bahwa ini adalah masalah gitu. Kalaupun emang
dianggap nyantai aja. Kayak saya kasih contoh gini. Kamu ngelihat ada tanggul bocor, terus airnya sedikit yang keluar dari tanggul tersebut, masih becek-becek gitu, jalanan becek. Itu kamu nggak sadar bahwa itu adalah masalah. Terus kamu juga anggap biasa aja lah, itu masih air becek doang sih kena jalanan gitu. Itu disebut masalah sosial laten. Tapi lama-kelamaan tanggulnya udah nggak kuat untuk menahan air, lama-lama terjadi banjir bah. Gitu, kayak tsunami deh tuh airnya. Kena daratan. Rumah banyak yang hancur, banyak korban jiwa. Itu ketika masalah laten tadi udah menjadi masalah manifest. Biasanya ketika sudah muncul menjadi masalah manifest atau nyata, masalah ini akan sulit sekali untuk diselesaikan. Contoh lain yang saya kutip dari sumber internet ada. Mungkin sekarang kita tidak terlalu menganggap penting kesenjangan pembangunan antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat dan Tengah gitu ya, atau pembangunan antara Papua dengan di Jawa gitu. Mungkin sekarang kita nggak menganggap penting itu. Kita nggak lihat bahwa dalam arti nggak menganggap penting itu, kita tidak mempermasalahkan itu, bahwa kita melihat hal itu bukan suatu masalah gitu. Tapi suatu saat ketika masalah tersebut sudah numpuk seperti bom atom dan muncullah dan menjadi masalah sosial manifest atau nyata, itu akan sulit sekali untuk diselesaikan. Bahkan mungkin Indonesia akan kehilangan Papua sebagai salah satu bagian dari NKRI, bisa jadi gitu ya. Itu masalah sosial laten. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita PJJ pada kesempatan ini. Semoga dapat dipahami materinya sehingga berkah ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.